Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang QoS atau Quality of Service. Quality of Service atau QoS adalah masalah interkoneksi jaringan, atau kita dapat mendefinisikan Quality of Service sebagai kemampuan jaringan untuk menyediakan layanan berkualitas. Suatu jaringan QoS mengelola lalu lintas untuk mengurangi paket loss. Dan delay tujuan utama dari QoS adalah memberikan prioritas untuk jenis data tertentu. Misalnya, transmisi real-time seperti game online, video dan audio membutuhkan prioritas lebih tinggi dibandingkan data pasif seperti transfer file. QoS memiliki 4 parameter untuk memberikan layanan yang lebih baik, yaitu reliability, delay, jitter, dan bandwidth. Reliability adalah karakteristik yang diperlukan oleh sebuah paket di jaringan. Jika kita kehilangan sebuah paket atau acknowledgement, paket tersebut perlu dikirim ulang. Reliability lebih efektif untuk email transfer file dan akses internet daripada konferensi video atau voice call. Reliability dapat didefinisikan sebagai jaminan pengiriman setiap paket. Kemudian delay. Delay mengacu pada beberapa lama waktu yang diperlukan oleh sebuah paket untuk melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan. Delay pada transfer file dan layanan email masih dapat ditoleransi, tetapi pada konferensi audio atau video dan voice call memerlukan delay minimal. Jitter adalah variasi dalam penundaan paket-paket yang ditujukan ke penerima yang sama. Sebagai contoh, jika 3 paket perangkat pada waktu 1, 2, dan 3, dan tiba pada waktu 33 semuanya memiliki penundaan yang sama, yaitu 30 unit. Namun, jika paket-paket di atas tiba pada waktu 33, 31, dan 31, 38, mereka akan memiliki penundaan yang berbeda. Pada kasus pertama adalah hal yang dapat diterima sepenuhnya, tetapi kasus kedua tidak. Sebuah jaringan memerlukan bandwidth yang sesuai untuk aplikasi tertentu. Misalnya, video konferensi dan video streaming memerlukan pengiriman jutaan bit per detik yang membutuhkan bandwidth yang lebih tinggi. Sementara, transfer file mungkin tidak mencapai jutaan bit per detik dan memerlukan bandwidth yang lebih rendah. Dalam quality of service, ada beberapa teknik untuk meningkatkan QoS. Salah satunya adalah manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth, proses pengaturan pembagian koneksi internet di dalam jaringan. Tujuannya adalah agar setiap perangkat mendapatkan akses yang lebih cepat dan stabil. Dalam manajemen bandwidth, terdapat 3 proses yang dapat dilakukan. Sebagai contoh, traffic shaping, rate limiting, dan bandwidth allocation. Traffic shaping adalah proses mengontrol aliran data ke jaringan untuk menghindari kelebihan beban atau teknik untuk mengendalikan aliran paket data. Biasanya dengan menunda atau memprioritaskan jenis lalu lintas tertentu. Teknik ini digunakan untuk mengelola kemacetan jaringan dan mengoptimalkan penggunaan bandwidth. Dengan menggunakan traffic shaping bersama dengan teknik manajemen bandwidth lainnya, organisasi dapat memastikan kinerja aplikasi dengan prioritas tinggi, mereka dapat berjalan dengan efisien. Rate limiting. Rate limiting adalah teknik untuk membatasi jumlah permintaan yang dapat dilakukan oleh pengguna atau aplikasi ke server dalam periode waktu tertentu. Dalam analogi ember yang bocor, data flow yang padat mengalir dalam sebuah ember yang mana aliran data tersebut dapat menyebabkan data flow yang tak beraturan. Fungsi rate limit adalah membuat data flow tersebut keluar, ataupun menjadi output yang lebih beraturan yang dapat disebut sebagai fixed flow data. Sebagai gambaran, saya membuat grafik bukti data dan fixed data. X-aksis mempresentasikan 100 milidetik, sedangkan Y-aksis mempresentasikan nomor dari request data. Bandwidth allocation. Bandwidth allocation adalah proses pembagian bandwidth yang bertujuan untuk mencegah kemacetan jaringan dan memastikan semua pengguna mendapatkan akses internet yang stabil. Sebagai contoh, pada sebuah perusahaan aliran bandwidth dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu staff dengan akses bandwidth normal,
kemudian administrator dengan akses bandwidth lebih tinggi, dan tamu atau guest dengan bandwidth yang rendah. Bandwidth allocation dapat menghindari bandwidth hogging, karena setiap bandwidth sudah dialokasikan sesuai dengan semestinya. Bandwidth hogging sendiri adalah istilah untuk pengguna internet yang menggunakan bandwidth lebih banyak daripada pengguna lain di jaringan yang sama tanpa adanya proses manajemen bandwidth yang dapat meningkatkan kualitas layanan jaringan atau quality of service. Dalam manajemen bandwidth, terdapat metode untuk mengatur bandwidth jaringan dengan cara membatasi data rate. Metode ini disebut metode Simple Queue. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mendemonstrasikan cara membuat Simple Queues menggunakan aplikasi Mikrotik. Tahap pertama adalah memilih menu Queues dan membuat Simple Queues. Klik tambah dan masukkan nama queues. Pada target field input IP address, misalnya 192.168.8.2, kemudian pilih max limit sesuai dengan limit yang kita mau. Sebagai contoh, saya akan set limit ke 2M. Kemudian apply. Simple Queues sudah berhasil dibuat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.